Berapa batasan transaksi e-processing yang menggunakan HPS, harga perkiraan sendiri? Ya, batasnya adalah di atas 100 juta. Jadi 100 juta Rp1 menggunakan HPS, harga perkiraan sendiri. Suka tidak suka, inilah yang menjadi salah satu yang berubah di Perpres nomor 46 tahun 2025 di pasal 26 ayat 7, bahwa transaksi sampai dengan 200 juta itu dikecualikan dari HPS. Artinya transaksi yang di atas 100 juta menggunakan HPS, ya. Jadi kalau kita simpulkan batasan-batasan angka kebijakan yang diatur di Perpres, ya. Pertama, transaksi yang menggunakan HPS adalah batasnya adalah di atas 100 juta. Batasnya adalah 100 juta. Itu adalah HPS. Nah, kemudian terkait dengan jaminan pelaksanaan, maka batasnya bukan 100 juta, tapi 200 juta, ya. Itu batasan transaksi yang menggunakan jaminan pelaksanaan di atas 200 juta. HPS batasnya 100 juta, jaminan pelaksanaan batasnya 200 juta. Nah, sedangkan khusus lagi ada satu lagi, yaitu tentang mini kompetisi. Manakala transaksinya di atas 200 juta, maka direncanakan menggunakan pokja pemilihan. Secara aplikasi setahu saya sampai saat ini belum siap, belum ada, ya. Tapi direncanakan karena sudah amanah Perpres pasti dirubah sama LKPP, ya. Untuk yang menggunakan mini kompetisi di atas 200 juta itu adalah pokja pemilihan. Jadi transaksi yang di atas 200 juta yang menggunakan metode mini kompetisi adalah menggunakan pokja pemilihan, sedangkan sampai dengan 200 juta tetap menggunakan pejabat pengadaan. Kalau itu mini kompetisi. Sedangkan kalau negosiasi perlakuannya karena tidak diatur perubahannya di Perpres 46 tahun 2025, maka kita tafsirkan sangat jelas bahwa kalau negosiasi transaksi sampai dengan 200 juta maka dilakukan oleh pejabat pengadaan, ya, tetap sama dengan mini kompetisi. Namun ketika transaksinya di atas 200 juta, usernya adalah langsung pejabat pembuat komitmen PPK-nya sendiri, ya. Itu kalau negosiasi. Kalau mini kompetisi adalah pokja pemilihan. Tuh. Nah, berikutnya saya akan menyoroti mengenai HPS itu sendiri. HPS pada e-purchasing, pada katalog elektronik, maka harus dimaknai implementasinya, perspektifnya berbeda dengan HPS versi tender, seleksi, penunjukan langsung, tender cepat, pengadaan langsung, ya. Harus dimaknai berbeda. Karena apa? HPS yang digunakan pada e-purchasing adalah HPS atas sebuah pasar yang terbuka spesifikasi teknis dan harganya ceto welo-welo. Jadi harga yang ditawarkan bukanlah harga yang disampaikan pada suatu periode tertentu, seperti hanya kalau tender, seleksi, penunjukan langsung. Itu adalah HPS itu akan direspon oleh pelaku usaha melalui sebuah penawaran melalui suatu periode tertentu, 1 hari, 2 hari, 3, minimal 3 hari, ya. Seperti itu, ada waktunya. Dan itu pun pasarnya tertutup, spesifikasi teknis dan HPS-nya pun rahasia, penawarannya pun juga rahasia, ya. Itu, dan itu menggunakan aplikasi SPSI. Sementara HPS yang digunakan di e-purchasing itu diterapkan pada pasar yang spesifikasi teknis dan harganya semua orang bisa lihat tanpa login, sehingga cara menafsirkan dan memaknai penyusunan HPS harus berbeda, ya, harus berbeda. Kalau kita menggunakan tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung adalah tentunya berdasarkan analisis pasar dan sebagainya, tentu, ya. Tetapi jika itu menggunakan e-purchasing tetap sama menggunakan analisis pasar, tetapi menafsirkannya jauh lebih terbuka. Di mana HPS yang dimaksud pada e-purchasing ini adalah penetapan sebuah angka perkiraan dari hasil referensi harga dan kewajaran harga yang
dicari oleh PPK melalui pasar, melalui katalog elektronik dengan mencari referensinya di luar katalog elektronik. Ya, bisa dipahami tidak? Saya ulangi lagi. HPS yang diterapkan untuk e-purchasing adalah HPS yang merupakan angka yang ditetapkan dari referensi harga dan kewajaran harga pada suatu spesifikasi teknis dan pasaran terbuka berdasarkan referensi dari harga-harga dan komponen-komponen harganya di luar aplikasi katalog elektronik, sehingga menghasilkan referensi harga. Sehingga referensi harga dan kewajaran harga yang dihasilkan itu hanya menghasilkan rentang saja. Oh, kalau misalkan laptop yang Core i7 RAM-nya 16 GB itu perkiraan harganya sekitar 15 sampai 20 juta. Nah, itu adalah referensi harga dan kewajaran harganya sekitar segitu. Itu digunakan untuk transaksi yang sampai dengan 100 juta. Ketika itu transaksi di atas 100 juta, angka rentang tadi ditetapkan sebuah angka. Mau berapa angkanya? Bebas, ya. Kalau itu adalah berbasis strategi dan pasar, yang penting sudah berbasis referensi harga dan kewajaran harga, masih di dalam lingkup kewajaran harga dari analisis pasar yang kita lakukan. Kita tetapkan, misalkan kita contohkan tadi, kita punya rentang antara 10 sampai 20 juta. Kita bisa ambil tengah-tengahnya, kita bisa ambil paling tinggi. Kalau saya selalu mengambil perkiraan harga HPS itu yang paling tinggi kalau untuk e-purchasing, ya, karena kita bisa mengoptimalkan pagu anggaran namun tetap sesuai dengan kebutuhan. Kita optimalkan pagu anggaran namun tetap sesuai dengan kebutuhan. Ini prinsip mindsetnya, jangan seperti kayak jadul zaman kuno, yaitu kalau dekat dengan HPS dengan pagu ini kecurangan. Nah, itu adalah mekanisme tender. Sekali lagi perspektifnya harus dirombak total, Bapak Ibu. Karena kalau LKPP memperkenalkan HPS di e-purchasing, itu dunianya berbeda dengan HPS pada tender seleksi penunjukan langsung. Karena sekali lagi kalau tender seleksi penunjukan langsung, penawarannya tertutup, pasarnya tertutup dan temporer saat itu. Tapi HPS adalah strategi mencari referensi harga dan kewajaran harga sehingga menghasilkan rentang perkiraan, dan itu ditetapkan sebagai sebuah angka tergantung strateginya masing-masing, ya. Yang itu nanti akan digunakan untuk negosiasi maupun digunakan untuk mini kompetisi. Kalau saya adalah optimalkan dari pagunya, ya, optimalkan dari pagunya. Ngapain kita tekan-tekan? Kita optimalkan dari pagunya yang sedemikian namun tetap sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, ya. Kalau tahap persiapan HPS ini ditetapkan di tahap persiapan, jadi sudah tidak lagi berbicara pagunya itu berlebihan atau tidak. Kalau ngomong pagunya berlebihan atau tidak, itu ngomongnya bukan di tahap persiapan, ya. Waktu ngomongnya adalah di tahap perencanaan pengadaan. Namun ketika sudah diamanahkan sebuah angka dalam pagu anggaran, maka optimalkan sesuai dengan kebutuhannya dan perkembangan teknologi terkini, ya. Kesimpulannya, HPS pada e-purchasing adalah penetapan sebuah angka dari suatu referensi harga dan kewajaran harga yang bisa kita ambil dari titik manapun sepanjang masih pada dalam batas rentang kewajaran harga pasar pada saat tersebut, ya. Nanti kita cermati HPS dan contoh-contohnya Anda bisa ambil dari buku Jago e-purchasing. Buku Jago e-purchasing sudah saya update checklistnya, dan insya Allah bisa Anda jadikan acuan, dan akan kami berikan contoh-contoh bagaimana menyusun referensi harga dan kewajaran harga untuk kemudian strategi ditetapkan sebuah angka harga perkiraan sendiri untuk transaksi di atas 100 juta, ya. Jadi kalau pengadaan transaksi 150 juta misalkan, itu sudah menggunakan HPS, ya. Dan itu pun apalagi PP kalau transaksi 300 juta misalkan sudah menggunakan HPS. Oke, sukses jaga integritas.